Acara selanjutnya taujihat dari koordinator IASS kepada Mas Denawi Sa'dullah dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang saya hormati semua pengurus alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang malam ini berkenan hadir dalam acara musyawarah kerja IAS. Senang sekali saya melihat seragamnya hijau-hijau ini ya, hijau-hijau tua, masak katanya. Iya, manu biru-biru mode itu kita pakai masak, mana itu sudah matang, tinggal dijaga pada tak keburu bucok. Saya sebelum bacakan ini ada hal-hal yang menurut saya penting untuk saudara-saudara sekalian ketahui. Kita berkumpul di IAS ini bukan hanya melakukan hal-hal yang selalu berulang, musyawarah kerja, ngaji melolo, terus ke pondok hall, bukan hanya itu. Tapi tantangan kita ke depan khususnya untuk Sidogiri sendiri itu semakin besar dan semakin berat. Kita tidak hanya kumpul-kumpul atarna ya, terus becek terong ayada itu, bukan hanya itu hanya selingan, paling tidak malah kita tidak lesoh dan tidak tegang. Dan yang paling inti sebenarnya biar ingat bahwa kita itu tetap santri gitu. Bukan tanaknya yang jadi utama. Benih deteng tero tanak ya. Benih deteng tero semacam sekedar reuni saja dengan teman-teman, bukan. Tapi kita harus juga mengevaluasi apakah yang sudah diperintahkan Sidogiri kepada kita ini sudah terlaksana. Berapa persen yang sudah kita laksanakan, berapa persen yang masih belum bisa kita laksanakan. Belum bisa itu selain yang memang sengaja tidak dilaksanakan, saya yakin itu juga ada epot pelopot. Mon bahasa saya kan anak pondok kesantren siki bade pondok menika alumni sipok mekopok ya. Mon alumni tak bengal saya soal tua sudah. Ini kan acara kan tak apa-apa. Mon kesantren itu saya ngocak mekopok gitu loh. Mon alumni ndak mungkin lakar tak gidi ngongku mungkin karena sudah tuh. Saya banyak melihat alumni yang sudah jadi orang. Artinya saya menunggu kontribusi alumni yang sudah besar. Kira-kira apa yang sudah diberikan ke pondoknya. Itu harus terus kita tanyakan. Sebagai apapun kita, jangan merasa pernah capek untuk disuruh-suruh oleh pondok, karena semakin ke depan tugas-tugas dari Sidogiri itu akan semakin besar, karena yang saya sebutkan tadi adalah karena tantangannya semakin besar. Alhamdulillah barusan selesai urusan politik sudah ya. Setiap ada urusan pilkada atau ada urusan pilpres, alumni ombak melolo, ombak ada olen. Iya, coba apa hasilnya? Nggak ada. Apa oleh ombak melolo? Ada debat nang medsos.
sekanan sekiri atau karan sekanjaan oleh apa tak ada coba apa jam situ nggak bela giain padahal dia pada ada sabela sih pada tak genah itu saya tak genah sih genah banyak. Jadi yang paling utama memang khidmah kepada ma'had. Jadi pondok harus selalu kita hadirkan di hati kita bahwa selamanya kita tidak bisa lepas sebagai santri meskipun kita sudah menjadi alumni. Jadi tugas-tugas kita sebagai alumni itu sebenarnya bagian dari tugas-tugas santri itu juga. Ada si anyar songguna. Cuma karena kita punya kesibukan baru, jadi tugasnya laju nggak sih tugasnya anyar. Saudara-saudara yang saya hormati, selain dari masalah politik tadi, jajang-lanjang masalah politik itu ya, kita masalah kerukunan kita sebagai alumni. Paling penting jangan sampai kita mau itu ya. Jangan mau kita diadu domba antar kita ke teman, apalagi ke keluarga Sidogiri. Jangan mau kita menjadi kacungnya orang lain untuk merusak pondoknya sendiri. Itu banyak hal yang seperti itu terjadi. Kita tidak merasa bahwa kita sedang merusak rumah kita sendiri. Sidogiri ini rumah besar kita. Aku istilah P3 ya. Rumah besar orang Islam itu ya. Tadi Sidogiri ini rumah besar alumni. Jadi rumah besar itu artinya dimanapun kita tinggal, satu saat kita akan pulang ke sana. Kita kumpul ke sana, kita bahas untuk anak-anak kita. Anak-anak kita itu banyak. Santri-santri yang sekarang mondok itu adalah generasi-generasi sudah kita. Anak santri itu sekarang yang baru sudah lebih 2000. Untuk dari yang sampai bulan ini saja sudah lebih 2020 mungkin ya. 2100. Sudah banyak kendala di pondok sekarang, masalah kemacetan. Sekarang macet. Iya. Jalan ke sekolah itu beban jeding itu macet. Ya, pengen kira apa dari kantor itu tikungan di sekolah itu macet itu. Duhur bi asar itu bagian anak-anak mulai berangkat sekolah itu iya. Jadi benih Jakarta melolo macet. Sekarang Sidogiri depak ke macet. Yang paling masalah itu santri kalau sudah kena macet, jam ke sekolahnya telat, ke ngajinya telat gitu. Jadi waktu yang tetap seperti ini itu sekarang sudah tidak cukup untuk mengelola santri sebanyak itu. Kalau dihitung kasar mungkin sekitar 10 ribuan mungkin santri sekarang. 10.000 orang dalam tempat yang sama apapun Segulumbek itu. Montedung sekarang sudah tidak bahas kan, sudah tidur di pave, ngakui teker apa. Pakai kardus itu sudah biasa. Cuma masalah yang paling krusial itu kemacetan. Jadi mon setiap ada anak-anak telat sekolah itu, kenapa telat? Macet Pak. Artinya kita ini jaga gelak melolo ini betul terus kemarin. Artinya apa yang saya katakan tadi ke depan itu semakin tantangannya semakin besar. Jadi alumni perlu tahu bahwa pondok itu sudah tidak cukup gitu. Butuh lahan yang besar. Alhamdulillah sudah yang di selatan itu sudah lebih 10 hektar mungkin. Yang itu yang enggak lah Mbak waktu reuni ya. Reuni berapa itu? Enggak apa kelopain? Enggak pengumumnya enggak nyombeng. Ya, ingat ya. Alhamdulillah lah enggak. Itu ingin segera dibangun biar bisa sekolah itu full ke sana semua nanti. Pondok itu mau
di tingkat 4 atau gimana nanti diatur lah, yang cangkruk-cangkruk itu akan dibangun. Karena memang kebutuhannya seperti itu. Kenapa saya sampaikan kepada alumni yang paling mikir lah. Lumayan mikir tuh lah. Mana mikir teh dung, jaga boleh mikir boleh, tidak apa-apa sudah. Lumayan, memang tak mikir sekali. Itu termasuk juga tugas kita gitu loh. Jadi tugas kita ini banyak. Kalau seman nyaman melolo gitu loh. Giliran tak nyaman tak ngaku. Ini ada airnya nggak? Iki ya, tak apa. Ini alumni yang jadi DPR yang datang cuma Anwar Sadat mungkin ya. Yang lain ada nggak? Ada, angkat tangan, nggak ada? Nggak ada ya, cuma Anwar Sadat yang datang. Justru dari Gerindra yang datang. Sudah. Mulai. Harapan saya memang alumni itu sama juga harus memikirkan Sidogiri, bahwa anak-anak generasi kita itu sekarang sudah tak nemu kendengan, tak nemu tempat. Mari kita simang tidu anak dua aki, sendi pesen nyobang pesena gitu loh, ya. Tahu saya punya pesen noro adu aki ya. Udah bagi-bagi boy, bagi-bagi. Padahal ya kalau dia dalam rapat wali santri itu kiban banyak lah. Saya minta apa? Anak minta diskon ya. Iya, benda itu. Terus apa? Ya ada seorang lah jeding saya minta gitu loh. Giliran yang kebela jeding itu bangun butuh apa sih? Aglak malah lu marah deh. Repot ya. Ya. Jadi yang paling utama jangan sampai kita tukaran sesama alumni, jangan mau kita diadu domba oleh orang lain untuk kepentingan mereka, sementara kepentingan Sidogiri sendiri terbengkalai. Mari semangat terus kita mengabdi, semoga anak-anak cucu kita selamat dunia akhirat. Mungkin untuk baca ini mungkin Ahmad ya. Ya tahu. Gini. Ya. Mungkin dari saya cukup, biar dilanjutkan oleh Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taujihat Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri dalam musyawarah kerja Ikatan Alumni Santri Sidogiri 27 Dzulqa'dah 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala anugerahnya sehingga kita mengikuti Mushkerwil ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncak panutan kita dalam segala hal. Saudara-saudara pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri sekalian, dalam mengabdi kepada Pondok Pesantren Sidogiri, kita harus senantiasa mengingat dan jangan pernah lupa dengan visi Pondok Pesantren Sidogiri. Visi itu tentu sudah kita hafal di luar kepala, yaitu membentuk santri hakiki atau ibadillahis sholihin. Bangunlah hikmah kita kepada Sidogiri di atas landasan ini, jangan di atas landasan-landasan yang lain. Bagi Sidogiri, alumni yang patuh terhadap ajaran agama, tekun beribadah, dan memegang prinsip warok merupakan alumni yang paling membanggakan.
Ada banyak orang yang mengukur kesuksesan itu dengan parameter materi, jabatan, dan popularitas. Pendidikan di Sidogiri berupaya keras untuk menghapus asumsi tersebut. Sidogiri mengajari agar kaum santri jangan sampai ikut-ikutan mengukur keberhasilan pendidikan dengan parameter materi dan kedudukan. Materi dan kedudukan justru merupakan dua hal yang paling sering menjerumuskan seseorang, mengaburkan pandangan hidupnya, bahkan menyesatkan keyakinan dirinya. Pada era teknologi, informasi, dan media sosial seperti saat ini, masyarakat mulai berlomba-lomba untuk memahat popularitas diri. Akhirnya, tidak jarang ada anak-anak muda yang berani mengambil langkah-langkah kontroversial agar menjadi orang terkenal. Memiliki banyak fans, follower, atau subscriber. Alumni Sidogiri jangan ikut-ikutan mengejar popularitas, apalagi dengan melakukan hal-hal yang memalukan menurut prinsip kesantrian dan ajaran agama. Pujian dan kekaguman orang seringkali menjadi racun bagi diri kita, membunuh ketulusan dan memahat kemunafikan, sehingga membuat jiwa kita terjerat untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan selera publik meskipun itu berlawanan dengan ajaran agama, atau meninggalkan sesuatu yang tidak disukai publik meskipun hal itu sangat diperintahkan oleh agama. Adapun yang kita lakukan dan langkah apapun yang kita pilih, pasti ada orang yang suka dan tidak suka. Pasti ada orang yang pro dan kontra. Nilai sesungguhnya bukan terletak pada seberapa banyak orang yang suka dan seberapa banyak orang yang tidak suka, melainkan terletak pada siapa yang suka dan siapa yang tidak disukai, dan siapa yang tidak disuka. Dibenci dan dimusuhi justru merupakan hal yang baik jika yang membenci dan memusuhi kita adalah orang-orang yang buruk. Sebaliknya, dikagumi dan dipuja bisa menjadi hal yang buruk jika yang mengagumi adalah orang-orang buruk. Kiai Hasani sering berpesan bahwa ridha manusia merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Jika kita ingin disukai oleh semua orang, maka kita sedang menginginkan sesuatu yang mustahil tercapai. Karena itu, lakukanlah apa yang benar menurut kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren. Selanjutnya, tidak perlu risau tentang bagaimana penilaian orang-orang. Lihatlah ke depan untuk melihat jalan yang benar. Jangan lihat ke belakang untuk melihat seberapa banyak orang yang menjadi pengikutmu. Sangat penting bagi kita mengingat hal ini supaya khidmah kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama para masyayikh. Secara esensial, tujuan kita tergambar dalam sejarah keteladanan para masyayikh. Al-Maghfurlah Kiai Khalil Nawawi merupakan inspirasi yang luar biasa untuk menjadi cermin benggala bagi segenap santri Sidogiri. Kehidupan beliau sangat luar biasa, justru dalam tampilan yang sangat biasa. Istiqomah mengajar santri dengan tanpa lelah, bahkan sampai ketika sakit sekalipun, istiqomah sholat berjamaah dalam kondisi apapun. Tidak menyukai popularitas dan kemewahan duniawi, mengambil hukum yang lebih berhati-hati, dan memegang prinsip warok dalam setiap hal, serta menjadikan kitab dan ketentuan syariat sebagai ukuran dalam menyikapi apapun. Terlalu banyak kisah-kisah beliau mengenai hal itu yang kita dengar dari santri-santri sepuh. Itulah Kiai Khalil dan itulah cermin utuh Sidogiri. Berusahalah untuk meniru keteladanan beliau dengan sekuat mungkin, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sehingga pada waktunya kelak kita bisa berjalan di belakang beliau pada saat masing-masing umat manusia dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai.
Saudara-saudara pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri sekalian, Majelis Keluarga berterima kasih besar kepada segenap pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri yang telah bekerja keras mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh Majelis Keluarga, khususnya kegiatan pengajian rutin. Berkat kesungguhan saudara-saudara sekalian, saat ini kita sudah melihat hasilnya sedikit demi sedikit. Di mana-mana kegiatan pengajian alumni mengalami perkembangan yang menggembirakan. Semoga hal itu terus berkembang dengan baik sehingga bisa menjadi amal jariah dari saudara-saudara sekalian. Majelis Keluarga sangat bangga jika mengaji dan berjamaah menjadi ciri khas kegiatan alumni Sidogiri. Jika masyarakat mengingat gerakan alumni Sidogiri, maka yang pertama kali mereka ingat adalah kesulitan alumni dalam mengaji dan berjamaah. Gunakanlah kegiatan musker ini sebaik mungkin untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dan merancang apa yang akan kita lakukan. Jika kita sudah bertemu dan berkumpul seperti ini, maka secara otomatis pasti akan muncul ide-ide yang hendak kita bicarakan secara bersama-sama dan hendak kita lakukan secara bersama-sama pula. Boleh jadi apa yang tampak mustahil kita lakukan sendiri menjadi sangat mudah jika kita lakukan secara bersama-sama. Kebersamaan pasti menumbuhkan optimisme di hati kita. Kebersamaan pasti menumbuhkan optimisme di hati kita lebih subur daripada panorama padang rumput di musim hujan. Gunakanlah untuk bertukar informasi, khususnya terkait dengan gerakan pendidikan dan dakwah kita. Dulu, ulama-ulama kita dari seluruh dunia membentuk jaringan dengan cara bertemu pada setiap musim haji di Mekah. Dari situlah mereka bertukar ilmu dan bertukar informasi dalam segala hal, serta merencanakan gerakan pendidikan dan dakwah secara bersama-sama. Oleh karena itu, sangat besar harapan kami agar kegiatan musker ini bisa melahirkan ikatan yang lebih kuat di antara alumni, gagasan-gagasan untuk bergerak bersama, serta hubungan batin dengan Sidogiri yang senantiasa tertanam kuat di hati. Hubungan batin ini sangat penting karena hanya dengan itu kita bisa tetap menjadi santri dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Kalau jiwa santri melekat pada diri kita, maka apapun yang kita hadapi dan apapun yang kita alami, semua itu akan membawa kebaikan dalam hidup ini. Oleh karena itu, Sidogiri selalu dan akan terus mengurus ibadah santri, bukan mengurus makan dan kesejahteraan mereka. Bagi Sidogiri tidak ada masalah santrinya menjadi apa saja, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia tokoh terhormat atau rakyat jelata. Tidak ada masalah, asalkan dia tetap bisa memelihara jiwa kesantriannya. Sebab kalau jiwanya sudah salah, maka kaya akan menjadi masalah besar dan miskin juga akan menjadi masalah besar. Namun kalau jiwanya sudah baik, maka apapun posisi dan status dia, hal itu akan menjadi penunjang baginya untuk menjadi semakin baik dan semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta. Pesantren memang merupakan pusat pendidikan untuk menyiapkan jiwa dan hati. Untuk hal-hal ini, seperti persoalan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, hal itu sudah berada di luar fokus. Hal itu sudah berada di luar fokus pesantren. Sidogiri ada bukan untuk mengantar santrinya menjadi pejabat, pengusaha, dan semacamnya. Namun Sidogiri menyiapkan jiwa santri agar kalau menjadi pejabat, dia bisa menjadi pejabat yang baik. Kalau menjadi pengusaha, dia bisa menjadi pengusaha yang baik. Kalau menjadi petani, dia bisa menjadi petani yang baik, dan begitu seterusnya. Pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri, meskipun secara fisik saudara-saudara berada di luar Sidogiri,
tapi upayakanlah agar secara batin tetap dekat dengan Sidogiri. Jarak yang jauh dari Sidogiri jika disertai dengan penghayatan yang benar terhadap status kita sebagai santri, justru akan membuat hati kita semakin tentram dan dekat dengan Sidogiri. Sebagaimana halnya jarak yang dekat jika disertai cara berpikir yang salah, justru akan membuat hati seseorang semakin menjauh. Oleh karena itu, Kiai Hasani pernah dawuh, kadangkala ada santri yang semakin lama mondok justru semakin tidak tahu etika. Dia malah berani ngakali kiainya. Hal itu bisa terjadi karena ia tidak berhasil melakukan penghayatan yang benar terhadap posisinya sebagai santri. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang hidupnya berakhir dengan husnul khotimah. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk tetap melangkah dan berjalan di titian yang benar. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menjadikan keluarga dan anak-anak kita sebagai orang-orang soleh yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia. Semoga Allah menenteramkan hidup kita dengan rizki yang halal, mudah dicari dan cukup di hati. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 26 Dzulqa'dah 1440 Hijriah. Khatib Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri di Nawawi Sa'dullah. Acara selanjutnya adalah penjelasan tentang musker, kemudian laporan pengurus wilayah yang sepenuhnya akan dipandu oleh panitia. Sebelum beralih kepada acara penjelasan dan laporan, acara pada malam hari ini kita tutup terlebih dahulu dan kami haturkan kepada Kiai Haji Hasbullah Mun'im untuk menutup dengan doa. يا روح حسن بحر يا ذا الجلال العظيم يا إلهي حسن يا سعد الله يا سيرة الله النبي يا حسن يا عبد العالم يا وزن رسول النبي يا عبد الجليل بن عبد الجليل رسوله وأفضله بمسناه طيب عبد الكريم طيب رسوله مغفورة إن الله يقبل شيخ إن الله يقبل وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ومددهم في الدين والدنيا الآخرة شيء لله لهم الفاتحة. Dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'alhu mujtaba
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة. Dan dari kami sebagai pemandu acara, jika ada salah kata atau salah bahasa, mohon maaf tiada tara. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.